Lebaran kemarin, siapa di antara Anda yang disuguhi kongguan? Walaupun mungkin isinya rengginang atau rempeyek. Iya sih, kongguan dengan kalengnya yang khas itu udah jadi legenda ya, selalu hadir menemani banyak keluarga saat berlebaran. Tahukah Anda, sejak pertama dipasarkan pada tahun 1947 sampai sekarang, kemasan itu nggak pernah diganti. Kenapa coba? Karena ada strategi jitu di baliknya. Sebuah strategi yang juga dipakai oleh Coca-Cola, Chanel No. 5, dan Tiffany & Co. Seperti apa ya strateginya? Yuk kita cari tahu. Kita awali dengan menelusuri jejak dua bersaudara yang merintis kongguan. Kemudian menelisik hubungan brand ini dengan tradisi masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita kaji strategi jitu yang dilakukannya beserta Chanel No. 5, Tiffany & Co, dan juga Coca-Cola. Lalu kita menukik lebih dalam untuk mengkaji strategi pemasaran yang sukses diterapkan kongguan. Dan berakhir pada bahasan tentang masa depan merek biskuit ini. Kongguan lahir dari tangan dua bersaudara asal Fujian, Tiongkok, yaitu Chiu Chu Keng dan Chiu Chu Han. Mereka adalah imigran yang awalnya bekerja di pabrik biskuit Singapura. Kemudian, sewaktu Jepang menginvasi Singapura, mereka mengungsi ke Perak, Malaysia. Dan di sana, Han dan Keng bertahan hidup dengan membuat biskuit. Setelah persediaan tepung dan gulanya habis, mereka pun beralih jualan garam dan sabun. Akhirnya mereka kembali ke Singapura setelah Jepang angkat kaki dari negeri kota itu. Suatu hari, Han menemukan mesin pembuat biskuit yang rusak di pabrik tempat mereka dulu bekerja. Mesin itu kemudian dia sulap menjadi mesin pembuat biskuit semi otomatis dengan menggunakan rantai sepeda. Mesin inovatif ini menggerakkan pembuatan biskuit dengan sistem konveyor melalui oven bata yang telah dimodifikasi. Sehingga kapasitas produksinya naik dan bisa mengimbangi permintaan yang pada saat itu juga sedang melesat naik. Tibalah kemudian tahun 1947 ketika akhirnya kedua bersaudara ini meresmikan berdirinya Kongguan Biscuit Factory Singapore Limited. Berikutnya pada tahun 1950-an mereka ekspansi pasar ke Malaysia sampai di satu dekade kemudian perusahaan itu sudah berhasil mendirikan pabrik bukan hanya di Malaysia tapi juga Indonesia, Thailand, dan Filipina. Bahkan di awal 1980-an pabrik mereka beroperasi di beberapa kota pesisir di Tiongkok. Sekarang Kongguan tidak saja mendominasi Asia Tenggara dan Tiongkok karena pasarnya sudah menjangkau 40 negara lain seperti Hong Kong, Jepang, Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan juga negara-negara di Timur Tengah. Kini mereka sedang membidik Eropa sebagai pasar berikutnya. Tapi untuk pasar ekspor ke Amerika, Timur Tengah, dan Afrika, mereka menggunakan brand Serena. Mereka berambisi untuk menghadirkan biskuit berkualitas tinggi bagi konsumen di semua belahan dunia. Dengan demikian, Han dan Keng telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di industri makanan kering dunia. Di Indonesia, jejak kedua bersaudara itu tampak jelas dalam tradisi perayaan Lebaran. Kaleng merah Kongguan selalu hadir di antara hidangan kue Lebaran dan seolah-olah sudah menjadi ikon kebahagiaan sebagian masyarakat yang merayakan Idul Fitri. Kongguan selalu hadir memeriahkan Lebaran dan menghidupkan kenangan indah bersama dengan keluarga. Brand image Kongguan yang kuat memang telah membuatnya selalu menjadi pilihan utama ketika masyarakat membeli makanan ringan kalengan melengkapi kue Lebaran lainnya. Pilihan itu tercermin dari hasil survei terbaru Good Stats yang mengulas pola perilaku masyarakat Indonesia sepanjang Idul Fitri 2023. Rupanya Kongguan berhasil menjadi kue kaleng favorit untuk disajikan saat Lebaran dengan persentase mencapai 27% responden. Tidak hanya sampai di situ, kecintaan orang Indonesia terhadap Kongguan sepertinya sudah begitu mendalam sampai kaleng bekasnya pun dikoleksi, lalu dipakai untuk menyimpan panganan lain seperti rengginang, rempeyek, dan juga kerupuk. Maklum ya, soalnya kaleng Kongguan itu tutupnya sangat rapat sehingga membuat makanan di dalamnya bisa tetap kering dan juga renyah. Bisa jadi Anda juga punya pengalaman tentang kejutan kaleng Kongguan bodong tadi ya, yang ternyata isinya rengginang atau rempeyek. Nah, cerita kejutan seperti itu bahkan sudah sering meramaikan jagat media sosial, sehingga Kongguan menjelma menjadi sang legenda Lebaran. Kaleng ikonik itu ternyata juga bisa menjadi senjata dalam strategi marketingnya.
Marketing Manager Kongguan, Muhammad Reza, mengungkapkan bahwa ada upaya unik yang mereka lakukan untuk melekatkan brand image Kongguan selain melalui penayangan iklan di televisi. Mungkin Anda nggak pernah membayangkan upaya unik tersebutnya, yaitu membagikan kaleng Kongguan kepada penjual makanan jalanan. Sehingga banyak pedagang ketoprak, lontong sayur, atau bubur ayam yang memanfaatkan kaleng itu untuk menyimpan kerupuk. Nah, dengan begitu kan eksposur Kongguan jadi terdongkrak naik kan ya. Jadi Kongguan itu seperti ada di mana-mana. Hal yang lain yang juga menarik dari cerita kaleng Kongguan adalah ilustrasi keluarga yang konsisten dipakai sampai sekarang. Di dalam gambar tersebut hanya ada sosok ibu dan anaknya. Nggak ada sosok ayah. Rupanya ketidakhadiran sang ayah menjadi misteri sekaligus menjadi daya tarik ketika orang-orang berusaha nebak-nebak. Beberapa orang menduga sang ayahlah yang memotret momen tersebut. Tapi ada juga tebakan yang berbeda. Apakah Anda juga punya tebakan sendiri? Apa coba? Ya. Anyway, yang jelas misteri sang ayah justru membuat ilustrasi tersebut menjadi bahan lelucon dan meme unik yang beredar di internet. Membuat eksposur Kongguan jadi lebih tinggi lagi. Bernardus Prasojo sebagai pelukis ilustrasi tersebut menjelaskan bahwa gambar itu sesungguhnya ingin menonjolkan sosok ibu sebagai target konsumen utama. Tujuannya jelas, mempengaruhi para ibu agar membeli produk Kongguan. Bernardus menyimpulkan, jadi yang penting ada ibunya di situ karena yang belanja kan ibunya. Ternyata memang sesimpel itu ya alasannya ya. Tetapi ilustrasi itulah yang menjadi identitas yang sangat kuat dari merek Kongguan dan membedakannya dari pesaing. Kemudian kalau kita lihat isi kaleng yang asli dari Kongguan terdiri dari berbagai macam jenis biskuit seperti crackers, cookies, shortcake biskuit hingga cream-filled sandwich. Setidaknya ada 14 varian rasa menarik yang disajikan. Jadi dia memang berbeda dari merek lain yang dalam satu kaleng hanya menawarkan satu rasa. Kongguan menyuguhkan beragam pilihan dan itu daya tariknya. Karena dengan sekali membeli, konsumen dapat menikmati aneka jenis biskuit. Di antara varian yang ada, varian favorit kebanyakan orang adalah wafer. Benar nggak? Oke, sekarang coba deh. Ternyata dalam satu kaleng Kongguan hanya tersedia satu wafer yang tersembunyi di bagian bawah. Nah, itu menjadi kekuatan tersendiri bagi brand Kongguan karena ada banyak cerita tentang mereka yang berebut untuk mendapatkan wafer tersebut. Singkat cerita, dengan isi jenis kaleng dan ilustrasinya sebagai kemasan yang konsisten dipertahankan, beserta berbagai kisah konsumen yang menyertainya, Kongguan telah berhasil membangun dan mempertahankan citra merek yang kuat. Strategi mempertahankan brand dan kemasan secara konsisten sebetulnya menjadi kunci sukses juga bagi banyak merek terkenal seperti Chanel No. 5, Tiffany & Co, dan juga Coca-Cola. Nah, bagaimana sih ketiganya mengaplikasikan strategi tersebut? Chanel No. 5 adalah parfum legendaris yang lahir di tahun 1921 dan sejak itu sampai sekarang identitas maupun citra mereknya terjaga secara konsisten melalui aroma dan juga strategi packagingnya. Selain terkenal karena aromanya memikat, parfum ini juga memakai kemasan botol yang didesain elegan. Botolnya didesain minimalis, berbentuk persegi panjang dan ramping dengan label hitam putih yang khas. Nah, selama 1 abad, desain botol itu relatif tidak pernah diubah. Konsistensi tersebut membuat Chanel No. 5 memiliki citra eksklusif, prestis, dan khas dalam pasar parfum mewah dengan statusnya sebagai simbol keanggunan abadi. Selanjutnya ada Tiffany & Co, perusahaan perhiasan mewah yang konsisten juga dalam menerapkan strategi packaging, bahkan sejak dipasarkan pada tahun 1845. Salah satu elemen ikonik merek ini adalah Tiffany Blue Box, yaitu kotak berwarna biru yang menjadi kemasan produknya. Warna biru telur robin dan pita putih mencerminkan kemewahan, kualitas, dan elegans yang menjadi ciri khas Tiffany & Co. Meskipun sederhana, kotak itu sudah 1 abad lebih menjadi sarana menciptakan pengalaman unik bagi pelanggan dan membangun kesetiaan terhadap merek Tiffany & Co. Beralih ke Coca-Cola sebagai merek minuman yang sudah menjadi ikon budaya populer. Warna merah yang mencolok dan menjadi ciri khas pada kemasan Coca-Cola mencerminkan kebangkitan semangat, kegembiraan, dan kehangatan sesuai nilai-nilai yang ingin mereka sampaikan. Logonya yang memakai tulisan bergelombang dengan desain botol yang berkontur juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas Coca-Cola yang dikenali konsumen di seluruh dunia. Nah, dengan konsisten memakai desain, warna, dan juga kemasan yang relatif sama, Coca-Cola telah membangun daya tarik abadi dan menciptakan ikatan emosional dengan konsumennya. Dalam industri yang semakin kompetitif, strategi packaging yang konsisten telah menjadi senjata ampuh bagi merek-merek tersebut. Mereka telah berhasil membangun identitas dan citra merek yang kuat,
membangun kesetiaan konsumen, dan meningkatkan nilai mereknya. Melalui desain yang mudah dikenali dan konsisten, mereka termasuk Kongguan telah membuktikan bahwa packaging yang unik dan juga konsisten dapat menguatkan diferensiasi merek di saat yang sama memberikan pengalaman yang mengesankan bagi para pelanggannya. Konsistensi yang ditunjukkan Kongguan sebagai brand tercermin dari kaleng ikoniknya, warna-warna lembut dan desain klasiknya selain menjadi daya tarik, juga mampu menghantarkan banyak konsumen bernostalgia ke masa lalu, kembali ke kenangan masa kecilnya. Kongguan memanfaatkan kenangan manis masa lalu itu untuk menciptakan ikatan emosional dengan konsumennya. Generasi tua yang pernah menikmati kebahagiaan bersama Kongguan akan memperkenalkan produk itu ke anggota keluarga yang lebih muda, sehingga pelanggan baru pun tercipta. Dan keberlangsungan brand jadi terjaga. Sementara itu generasi muda kini sedang gandrung terhadap tren produk retro atau vintage. Tentu itu adalah peluang lain ya bagi Kongguan untuk bisa menarik perhatian para konsumen muda. Kongguan berhasil memadukan konsistensi brand dengan sensasi nostalgia, menciptakan cerita yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Keberhasilan itu membuktikan bahwa brand yang kokoh dan strategi pemasaran yang efektif adalah kombinasi yang tidak terkalahkan dalam menjaga relevansi dan popularitas di tengah perubahan zaman. Namun perlu diketahui bahwa grup Kongguan tidak hanya bergantung pada produk bermerek Kongguan saja ya. Mereka menerapkan beragam strategi diversifikasi produk yang sangat efektif. Dengan memahami pentingnya variasi produk dan merek, grup Kongguan telah berhasil menjangkau konsumen dari berbagai segmen pasar melalui pendekatan multi-brand yang inovatif. Dalam konteks diversifikasi konsentris, grup Kongguan telah mengembangkan produk biskuit baru dengan varian yang menarik. Misalnya, Malkis Crackers dengan taburan abon sapi, abon ayam, rumput laut, dan juga kelapa. Serta Superco yaitu Malkis manis dengan krim coklat. Inovasi ini memungkinkan perusahaan mempertahankan fokusnya pada industri biskuit sambil menciptakan peluang baru dalam pasar yang sudah ada. Lalu mereka memperkenalkan merek-merek baru seperti Monde, Nissin, dan juga Serena. Ini adalah bagian dari strategi diversifikasi horizontal. Masing-masing merek itu menyasar segmen pasar yang berbeda, mulai dari kelas menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan menjangkau berbagai level demografis konsumen dan memperluas pangsa pasarnya. Ada juga yang disebut diversifikasi konglomerat, yaitu ketika Kongguan menciptakan Serena sebagai fighting brand. Nah, Serena itu dirancang untuk menjangkau berbagai segmen pasar dan mengurangi konsentrasi pesaing, sehingga memberikan perusahaan lebih banyak peluang untuk bersaing di berbagai lapisan pasar. Dengan menerapkan strategi diversifikasi produk yang komprehensif, grup Kongguan berhasil mengatasi persepsi stagnan dan kurangnya inovasi yang sering dihubungkan dengan produk kaleng merahnya. Kini, Kongguan sudah menawarkan lebih dari 500 SKU biskuit yang mencakup berbagai kategori. Itu membuktikan komitmen mereka dalam menjaga relevansi dan juga daya saing di pasar yang selalu berubah. Kongguan, sang raksasa industri biskuit itu kini berada di titik balik perjalanan yang menarik. Mereka telah membangun merek yang ikonik dan kemasan yang konsisten. Tapi pada saat yang sama, tantangan-tantangan ke depan semakin kompleks. Dunia makanan, terutama biskuit, menjadi medan pertempuran yang sengit dengan munculnya merek-merek baru yang menghadirkan berbagai rasa, bentuk, dan juga kemasan. Kongguan harus melangkah lebih jauh, terus berinovasi dan beradaptasi dengan tren pasar agar tetap mampu memimpin persaingan yang pastinya akan terus berlanjut. Selera konsumen juga terus berubah dan berkembang di tengah tumbuhnya kesadaran mereka tentang kesehatan dan nutrisi. Maka, Kongguan harus memperhitungkan langkah-langkah strategis untuk bisa menghadapi situasi itu. Mengembangkan produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan, jangan-jangan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Tentu saja tanpa harus mengorbankan kualitas dan cita rasa yang sudah dikenal selama ini. Dalam hal itu, mereka bisa menciptakan biskuit yang lebih sehat dengan menggunakan bahan-bahan organik atau mengurangi kandungan gula dan lemak jenuh. Nah, dengan mengikuti tren itu, mudah-mudahan ya mereka jadi bisa memperluas pasar mereka, sekaligus memikat konsumen yang sekarang ini semakin sadar akan kesehatan. Tidak cukup sampai di situ, Kongguan perlu menerapkan strategi pemasaran yang menarik dan inovatif, khususnya ketika membidik generasi muda yang memiliki preferensi berbeda dan lebih terbuka terhadap merek-merek baru.
Kongguan juga dapat menggunakan media sosial dengan cerdik, berkolaborasi dengan influencer, atau bahkan menghadirkan kampanye daring yang mengundang partisipasi aktif dari konsumen. Supaya dengan begitu, mereka bisa mempertahankan basis konsumen setia mereka, sekaligus di saat yang sama memikat generasi muda. Kesimpulannya, Kongguan telah meraih sukses dalam membangun merek yang kuat dan konsisten. Namun, mereka tidak boleh berhenti di situ. Untuk bisa mengatasi persaingan yang semakin ketat, Kongguan harus berani mengambil langkah maju, menciptakan produk yang lebih sehat sambil menerapkan strategi pemasaran yang menarik bagi generasi muda. Oke, sekarang bagaimana menurut Anda? Apakah Kongguan akan mampu bertahan di tengah gempuran produk-produk biskuit yang lebih kekinian? Dan apa alasannya? Silakan tulis jawabannya di kolom komen.